Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus jamaah sholat subuh yang insya Allah kita yakini di tempat kita ini di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia karena niat kita untuk beribadah karena Allah. Mulia karena tempat ini digunakan untuk bersujud menyembah kepada Allah. Mulia karena saat ini kita masih dalam keadaan melaksanakan ibadah shaum. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah saum yang hari ini memasuki hari yang ke-16 bagi kita, dan mungkin ada sebagian yang hari ke-17 bagi sahabat-sahabat kita yang lain. Insya Allah yang 16 dan 17 benar dua-duanya. Yang tidak benar itu yang ke hari 18, yang ke hari 15. Karena ada kelompok juga yang hari ini udah hari ke-19. Hitungnya bagaimana itu nggak ngerti kita. Jangan-jangan matematiknya kagak lulus. Kalau kita perhatikan, setiap Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mengerjakan kewajiban, selalu diawali dengan panggilan-panggilan yang disampaikan kepada hamba. Baik panggilan itu melalui langsung yang Allah sampaikan, ataupun melalui perantara yang Allah sampaikan cara memanggil. Sholat, kewajiban kita untuk mengerjakannya dipanggil oleh Allah melalui muadzin. Melalui orang yang menyampaikan azan. Yang walaupun muadzinnya kadang-kadang sudah sepuh, suaranya juga serak-serak. Yang muda masih banyak tapi nggak mau tampil. Harusnya kelompok yang muda yang harus dikedepankan, yang tua tuturi handayana. Kita turut-turut orang pendatang sendiri. Oke. Untuk panggilan sholat khusus dilabeli kata-kata hayyalas sholah hayyalal falah, as-sholatu khairum minan naum, khusus pada sholat subuh. Yang artinya tidur itu tidak lebih baik daripada sholat. Yang lebih baik itu adalah sholat. Ini panggilan ini bagaimana cara muadzin memanggilnya, jangan sampai keliru. Kalau yang dipanjangkan itu kalimat sholatnya berarti buru-buru itu jamaah datang ke masjid. Tapi kalau yang memanggil muadzinnya dipanjangkan kalimat naumnya, dia tambah kenceng bungkelannya. As-sholatu khairum minan naum, tambah kenceng. Kata yang dipanggil, gua aja disuruh tidurnya lebih panjang daripada sholat. Yang benar seperti di Arab, as-sholatu khairum minan naum. Maksudnya supaya buru-buru berangkat ke masjid. Bersyukur kita kepada Menteri Agama lewat Dirjen Bimas Islam diingatkan kemarin urusan toa dan sebagainya, bukan soal panggilan dan pengurangannya, tapi mengingatkan kepada kita, ayo
buru-buru kita kembali ke masjid. Di Kedaung Hijau ini panggilannya kiri kanan depan belakang cukup, melebihi dari cukup. Dari As-Sa'adah kencangnya luar biasa, dari Darussalam juga kencangnya luar biasa, dari Taman Kedaung juga Al-Huda kencangnya luar biasa, apalagi Ikhwaniyah kan sudah keliling. Tapi tetap aja yang protes itu yang gak pernah ke masjid. Rame di WA, urusan Menteri Agama ngomong seperti itu, yang protes-protes itu ternyata kagak pernah ke masjid. Masya Allah. Alhamdulillah kita ini diingatkan oleh Allah melalui panggilan kita berdoa. Sholat subuh itu jumlah rakaatnya cuma 2, tapi luar biasa manfaatnya dan pahalanya, tidak kalah dengan yang 4 bahkan yang 3. Bahkan ditemukan dalam sebuah hadis, barang siapa orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah diawali dengan 2 rakaat qobliyah subuh, maka dia sudah memperoleh 1/3 dunia beserta isinya ini. Masya Allah. 1/3 milik orang Kedaung Hijau dibagi-bagi berapa orang ini kagak kebagian. Yang kedua, haji juga dipanggil. Panggilannya oleh Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu Ibrahim disampaikan wahyu, wa adzin fin nasi bil haji ya'tu karijalu ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi Allahum. Kata Ibrahim, bagaimana saya menyampaikan ke umat seluruh dunia termasuk orang Kedaung Hijau memanggilnya? Udah kata Allah, panggil aja Ibrahim naik ke Jabal Qubais, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Dipanggil. Melihat dari konteks ayat itu, tidak ada umat Islam yang lahir ke dunia ini, tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini tanpa mendapatkan panggilan haji. Semua sudah dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan ibadah haji. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tu karijalu ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin. Dibedah sama ahli tafsir. Ternyata kita ini di disket di biodatanya sudah ada nama kita. Nama si fulan sudah ada, ini sudah ada semuanya. Begitu mau dikeluarkan dari datanya ini, tiba-tiba kena virus, hilang datanya, masuk dia Kristen. Si fulan namanya ada, oh tiba-tiba datanya blank, oh duitnya boleh korupsi, hilang itu data. Jadi semua di disket itu sudah ada semuanya, nama-nama manusia yang dipanggil oleh Allah lewat Nabi Ibrahim. Tapi begitu mau dikeluarkan dari data secara besar itu, tiba-tiba ngeblank karena masuk Kristen, masuk Katolik, masuk Buddha, hartanya tidak halal. Datanya ada dikeluarkan, ada lengkap, alamatnya semua, umurnya. Tidak kena virus, tiba-tiba mau dikeluarin jebret, listriknya mati, belum laku sawahnya, uangnya belum cukup. Kita yang hadir ini, kita berharap panggilan yang disampaikan oleh Allah lewat Nabi Ibrahim, datanya lengkap, tidak terkena virus, listriknya oke, insya Allah kita berangkat ibadah haji. Alhamdulillah, itu konsepnya. Yang ketiga, ternyata ibadah puasa tidak kalah penting, yang memanggil langsung, tidak melalui perantara lagi, tapi Allah yang memanggil dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini saya berapa lama ini? Kalau 7 menit mah gua enggak biasa kayaknya 7 menit ini. Pokoknya secapeknya bapak-bapak, ada yang pulang nggak kan gitu. Kalau ada yang pulang berarti saya udah berhenti kan gitu. Ya. Ini artinya panggilan ibadah Ramadan, ibadah puasa ini panggilan khusus yang Allah sampaikan untuk orang-orang yang beriman. Siapa? Ya Pak Haji, ya Pak Ustadz, Bu Ustadz, Ibu Haji, Ibu Hajah. Kenapa dipanggil lagi?
di dalam Ramadan. Karena biar hajinya kembali menjadi haji yang mabrur, yang sholatnya kembali tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena banyak haji juga masih kelakuannya tidak seperti haji. Banyak orang yang sholat kelakuannya tidak seperti orang yang sholat. Sholatnya luar biasa, juga jamaah luar biasa, berantemnya juga jalan terus. Nah, dipanggil oleh Allah, ayo masuk ke Ramadan. Kita gembleng di sini kata Allah, sebulan tidak tanggung tanggung. Untuk apa? Supaya menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, mindsetnya dia akan terbuka menjadi orang yang hebat. Maka yang dipanggil ini khusus, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Untuk apa? Sekurang-kurangnya ada 7, tapi 2 saya sampaikan. Yang 5 nanti kalau ada waktu lagi. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kan nanti. 1. Puasa ini dirancang oleh Allah, 1 untuk melestarikan kehidupan manusia itu sendiri. Kenapa puasa dirancang oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia? Karena kalau tanpa ada puasa, bisa jadi penyakit kita tambah numpuk. Kenapa diterjemahkan sumut tasihu? Dengan puasa kalian akan sehat. Boleh ibu dan bapak survei ke rumah sakit. Tanya satu-satu pasien yang ada itu. Mereka yang penyakit jantung apa kurang makan? Tidak. Kelebihan kolesterol. Sehingga darahnya terganggu, pompanya air terganggu, sehingga tidak lancar. Mereka yang penyakitnya kolesterol, apakah kurang makan? Kebanyakan makan enak, nggak ngajak-ngajak keluarga. Ya. Mereka yang penyakitnya penyakit darah tinggi, apakah mereka yang kurang makan? Kebanyakan makan daging. Makanya puasa ini dirancang oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia supaya manusia itu berumur panjang dan sehat. Kesalahan yang terjadi sudah menjadi kebiasaan yang tidak terkontrol. Seharusnya di bulan suci Ramadan ini tidak akan ada lonjakan harga, tidak akan ada inflasi kalau kita sama-sama umat Islam bisa menahan diri. Makanya al-imsak itu untuk nahan diri. Persoalannya ada satu kebiasaan yang memang tidak pernah dilakukan oleh kita umat Islam dan jarang. Bayangkan kalau kita hari-hari biasa kan minum air hangat, air putih maksimal teh. Tapi ada orang pulang dari pasar nyamber timun suri, ya kan? Pulang dari sana nyamber lagi itu susu. Sore-sore udah pesen sama bini sama pembantunya, bikinin bapak timun suri, tadi udah beli. Kata istri, kan udah ada teh manis kurang, ya, bikinin bapak ini, kan biasanya air putih, ini puasa beda kata dia kan. Jadi ketika di luar puasa dia tuh minum satu macam, begitu puasa ada 5 macam. Ada teh manis, ada air putih, ada timun suri, ada kopi pahit. Ini yang membuat dia tidak imsak sesungguhnya. Nah, ini. Padahal puasa itu dirancang oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia agar lebih berpotensi sehat dan umurnya makin panjang. Insya Allah terasa betul kita ini. Yang punya penyakit gula, begitu dia puasa turun sekaligus gulanya. Dibuktikan. Yang kedua, dirancang puasa ini oleh Allah untuk mengembalikan citra kemuliaan manusia yang sudah hancur akibat 1. Mereka sering berbohong, mereka sering menipu, mereka egois, mereka sombong, mereka semaunya sendiri. Ini yang merusak citra kemuliaan manusia. Maka puasa ini dirancang oleh Allah untuk mengembalikan citra kemuliaan itu sendiri. Apa yang kita sombongkan? Emang yang tua, yang gendut, yang muda, yang kurus, yang muda, yang bocah kecil, emang kalau jam 1:30 puasa kagak lapar? Lapar, haus. Nggak ada cerita orang yang berpuasa jam 2 tidak lapar. Saya nggak lapar. Dipertanyakan tuh puasanya kalau begitu.
Apa yang disembuhkan? Sama. Yang tua lapar, yang bekerja keras tambah lapar lagi karena dia kerja, yang tidur terus pun tetap begitu bangunlah lapar. Padahal ibadah Ramadan ini harus dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah untuk seluruhnya ibadah. Supaya apa? Supaya kita di Ramadan ini dikelas oleh Allah. Masuk kegiatan kita di Ramadan, kita digembleng sebulan lamanya. Masuk kelas mana kita ini? Apa kelas khusus? Apa kelas khusus bil khusus? Atau kelas umum? Nah, Bapak Ibu kalau naik kereta, naik pesawat maunya kelas umum, murah. Tapi di situ kan kalau di kereta zaman dulu mah ada tukang ayam, ada tukang dagangan, macam-macam. Begitu naik sedikit plus kelas, wah lebih enak lagi. Ada AC-nya. Begitu naik pesawat lagi di super kelas, begitu mau landing di tempat sebelumnya ditawarin, mau dimandiin pakai air panas sampai arang, lapnya pakai yang mana? Kan ngerasa begitu, kita kan gitu ya. Ditawarin makannya juga beda. Kita mau pilih kelas mana ini? Kata Imam Ghazali, kita sekarang masuk pada kegiatan kelas Ramadan, mau di mana kita ditaruhnya? Kelas umum, kelas khusus, atau khusus bil khusus? Kelas khuas. Kelas umum itu apa? Puasanya bener, dia puasa nahan lapar dan haus, tapi nggak bisa ngejaga mulutnya, nggak bisa jaga matanya. Sekarang mulut yang bisa dijaga, jerijinya nih kagak bisa dijaga nih. Usil, lihat WA yang kira-kira begitu langsung di-share lagi, langsung dibalas lagi. Urusannya berantemnya bukan lewat mulut, lewat puasa yang begitu berarti puasa umum tidak batal, tapi pahalanya boleh jadi hilang. Karena puasanya sekedar hanya nahan lapar dan haus. Oh, dia mah bisa nahan lapar, bisa nahan haus. Makanya di mana letaknya puasa itu? Kita dianjurkan satu, kita yang halal bisa jadi haram, yang haram tambah haram lagi, yang makruh bisa jadi haram. Kalau kita di luar puasa, kita berkumur-kumur, disunahkan waktu kita ngambil air wudhu, bahkan diisep dari hidung. Bulan puasa jam 12 enak bener tuh dia kumur-kumur. Makanya nggak boleh dikumur-kumur, dilepet-lepet doang. Kenapa kalau dikumur-kumur? Takut kelewat. Tadinya barang itu adalah barang sunnah. Bagi yang berpuasa berpotensi bukan makruh, haram dia berkumur-kumur ketika mengambil air wudhu di siang hari jam 12 dan asar. Kenapa? Berpotensi untuk batal. Tadinya barang itu barang sunnah, beralih kepada makruh. Bahkan ada yang sebagian mengatakan itu mendekati haram. Dengan istri kita tadinya halal, mau kapan saja, tapi begitu bulan puasa mulai imsak sampai datangnya waktu maghrib, haram kita melakukan hubungan dengan suami istri, walaupun awalnya adalah halalan thayyibah. Ini beralih menjadi. Oleh karena itulah kata Allah menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qad ja'akum syahrus syiyam syahru Ramadan iftaradha alaihimus shaum. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Isinya hadis itu wajib puasa. Yang kedua, dibukalah futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Dan yang terakhir, yang ketiga, dibelenggulah para setan-setan. Jadi sumber kesalahan manusia terjerumusnya dia melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran kepada Allah ada dua. Satu, mengikuti hawa nafsu, yang kedua mengikuti ajakan setan. Makanya dikatakan dalam surat Yasin, inna syaitana aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kita. Sekarang bulan Ramadan
setannya dibelenggu, diikat kenceng-kenceng. Jadi kalau ada orang bermaksiat, maka potensi diajaknya bukan oleh ajakan setan, tapi mengikuti hawa nafsu. Diuji kita sama Tuhan. Kalau kemarin masih mengklaim, kenapa kamu berbuat salah? Kenapa kamu tidak mengikuti perintah Allah? Kenapa kamu tidak sholat subuh? Setan ngelitikin kuping saya sehingga saya tidur nyenyak. Hari ini setannya dibelenggu, berarti dia tidak dikritikin setan, mengikuti hawa nafsu. Inilah potensi Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa agar kita nafsunya bisa terkontrol. Jadi yang kedua ini puasa dirancang untuk mengembalikan kemuliaan manusia. Mulia manusia itu untuk apa? Kalau manusia sudah dinyatakan mulia oleh Allah dan memiliki sifat kemuliaan, itulah yang dikenal oleh Allah, dinyatakan dialah Allahum tattaqun. Kalau dia sudah dinyatakan, dia mendapatkan stempel orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Aku jamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Akan aku jamin kamu akan segera keluar dari urusan-urusan yang kamu hadapi sesulit apapun. Yang kedua jaminannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezekinya dengan rezeki yang tidak terduga-duga. Kelihatannya cuma dia jualan rokok, kelihatan jualan minyak, tapi subhanallah orang tua kita tidak lulus sarjana, tidak lulus kan mungkin SD, tapi anak-anaknya sampai sarjana semua. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir. Puasa ini dirancang di samping untuk mengembalikan manusia ke citra kemuliaannya ini. Bulan ini adalah bertepatan dengan bulan diturunkannya Al-Quran, supaya Al-Quran menjadi bagian kehidupan kita di dalam kehidupan sehari. Quran isinya ada cerita. Ada satu cerita yang saya sampaikan, dan inilah bentuk kehidupan yang terjadi di alam nyata ini. Ketika Luqmanul Hakim mengajarkan kepada putranya, suatu ketika Luqman beserta putranya pergi ke pasar. Ananda Luqman, naik kedelai bapak yang nuntun. Kata bapaknya Luqman, apa kata orang kampung? Anak agak tahu diri. Kata anak agak tahu diri, ngomongnya begitu sambil mulutnya moncong. Bapak kok suruh nuntun keledai kamu yang lain. Bagaimana? Dibalik. Udah. Luqman ngajarin kepada anaknya. Udah, nak, kamu yang nuntun, bapak yang naik. Tetangga sebelah ngomong, bapak agak tahu diri tua bangka, naik keledai, anaknya sudah nuntun. Anaknya nuntun, masyarakat ngomel. Bapaknya yang nuntun, masyarakat ngomel juga. Nah, kita naikin kedelai bersama-sama. Dasar bapak sama anak agak tahu diri, keledai kecil dinaikin berdua. Nah, kita cari kayu, dipanggul tuh keledai. Apa kata orang masyarakat? Anak sama bapak kurang kerjaan. Tahu keledai bisa jalan, dipanggul-panggul, digotong-gotong. Inilah cerita ini adalah kehidupan yang harus kita bungkus dalam kehidupan kita sehari. Jangan pedulikan apa orang berkata dengan kita. Yang penting kata Allah dan Rasulnya, Tuhan tidak pernah membenci dan tidak pernah menyalahi apa yang saya kerjakan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Masih ada waktu untuk merubah diri kita agar setelah puasa ini mindset kita berubah karena kebiasaan habit kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.